pengelolaan emosi pada masa pubertas untuk siswa sekolah dasar. Pada presentasi kali ini, saya akan membaginya menjadi 5 bagian. Yang pertama ada abstrak, yang kedua pendahuluan, yang ketiga metode penelitian, yang keempat hasil dan pembahasan, dan yang kelima adalah kesimpulan. Abstrak. Pendidikan sekolah dasar merupakan pendidikan formal yang dapat dijadikan landasan penting bagi tahapan perkembangan anak. Salah satu faktor untuk mencapai keberhasilan belajar anak adalah faktor pengelolaan emosi. Guru sebagai orang tua di sekolah harus mampu memahami perkembangan emosi pada anak, sehingga dapat mengelolanya dengan baik. Ketidakstabilan emosi siswa merupakan salah satu ciri munculnya masa pubertas. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana cara mengelola emosi pada siswa yang mengalami masa pubertas. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan teknik wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih banyak siswa yang belum mengerti bagaimana memahami dirinya saat mengalami masa pubertas, terlebih mengelola emosinya yang bisa berdampak kepada orang di sekitarnya. Keywords-nya yang pertama ada pengelolaan emosi, yang kedua perkembangan, dan juga yang ketiga ada pubertas. Selanjutnya pendahuluan. Menurut Santrop 2003, pubertas adalah tanda yang paling penting dimulainya masa remaja, yang merupakan perubahan cepat pada kematangan fisik, yang meliputi hormonal, terutama terjadi pada masa remaja awal. Perubahan tersebut terjadi secara pesat yang menimbulkan kebingungan pada diri anak. Hal ini berpengaruh terhadap kondisi emosional seorang anak. Kegoyahan emosi ini merupakan tanda bahwa anak berada dalam kondisi baru yang berbeda dari masa sebelumnya. Pada masa ini, anak akan merasa banyak tuntutan dan juga tekanan yang ditujukan pada dirinya. Upaya yang dapat dilakukan oleh orang tua maupun guru untuk mencegah terjadinya hal-hal yang akan merugikan anak adalah dengan cara mempelajari kembali dan memahami proses perkembangan emosi anak, terutama dalam menghadapi masa pubertas secara mendalam. Selain itu, orang tua dan guru dapat mempersiapkan dan berkoordinasi dengan anak dalam menghadapi perubahan yang akan terjadi pada tubuh dan juga perilakunya. Dengan begitu, anak akan siap menghadapi perubahan yang ada dalam dirinya karena didukung dan sudah dibekali ilmu pengetahuan yang cukup. Selanjutnya metode penelitian. Untuk mengetahui kasus yang ada di lapangan, kami melakukan penelitian menggunakan metode kualitatif yang berbentuk wawancara yang dilakukan 1 kali kepada 3 narasumber, yaitu kepada orang tua, guru, dan salah satu siswa kelas 6 SDI Al-Ma'ruf. Hasil wawancara menghasilkan data-data yang berkaitan dengan pengamatan masa pubertas yang terjadi di lingkungan sekolah dan di lingkungan keluarga. Hasil wawancara tersebut dijadikan pedoman untuk menjelaskan dampak yang terjadi jika tidak mempersiapkan masa pubertas dengan baik yang berakibat pada pengelolaan emosi anak. Selanjutnya pembahasan. Yang pertama, pengertian emosi. Emosi merupakan tanda perasaan disertai dengan perubahan atau tingkah laku fisik. Emosi mewakili suasana batin yang lebih tenang dan tertutup karena tidak melibatkan aspek fisik. Emosi juga mewakili suasana batin yang terbuka dan dinamis karena melibatkan ekspresi fisik. Setiap anak memiliki caranya tersendiri dalam menangani emosinya. Maka dari itu, tidak akan sama pengelolaan emosi antar anak. Seseorang dengan kecerdasan emosional adalah orang yang dapat menuntun, mengendalikan, dan mengarahkan emosinya dengan baik. Perkembangan emosi pada siswa di sekolah dasar. Anak dapat menyesuaikan ekspresi emosinya dalam situasi sosial dan merespon distres emosional pada usia 9-10 tahun. Anak pun dapat mengontrol emosi negatif seperti kecewa dan gelisah, dan anak mulai belajar hal apa yang membuat dirinya sedih, marah, atau cemas, sehingga ia bisa belajar menyesuaikan emosi yang muncul pada dirinya untuk dikendalikan. Di usia 11-12 tahun, pemahaman anak bertambah dimulai dari mengerti perbedaan perilaku baik buruk, norma atau aturan, serta nilai-nilai yang berlaku di lingkungannya. Pemahaman ini bersifat fleksibel, tidak seperti usia kanak-kanak awal yang masih terlihat kaku. Anak pun mulai memahami bahwa penilaian dan aturan dapat berubah tergantung dari kondisi di mana tindakan itu terjadi. Nuansa emosi yang dikuasai anak juga semakin bertambah atau bervariasi. Faktor yang mempengaruhi emosi anak. Yang pertama ada keluarga, yang kedua kedewasaan pribadi, yang ketiga status sosial ekonomi, yang keempat pendidikan, dan yang kelima adalah kapasitas mental, emosi, dan juga intelijensi. Kita masuk ke pengertian pubertas, di mana pubertas adalah salah satu tahap perkembangan anak di usia 10-19 tahun. Pada masa ini, anak berada pada masa peralihan menuju masa dewasa. Perubahan yang dialami berupa perubahan fisik, mental, dan juga sosial. Pada masa ini, orang tua memiliki tugas untuk mempersiapkan dan membimbing anak dalam masuki masa pubertas. Hal ini penting dilakukan karena pada masa remaja, anak cenderung memilih untuk lebih dekat pada teman sebayanya dibandingkan dengan orang tuanya.
Oleh karena itu, penting bagi orang tua untuk mempersiapkan anak dalam menghadapi perubahan yang akan dialaminya selama masa pubertas. Selanjutnya ada cara mengelola emosi pada anak. Yang pertama, ajarkan cara menenangkan diri pada anak. Yang kedua, jangan biasakan memendam amarah. Yang keempat, berempati pada anak dan terapkan batasan. Di sini, sebagai orang tua ataupun guru bisa mengajarkan cara menenangkan diri pada anak. Jikalau anak itu sedang marah, bisa diajarkan untuk bersikap sabar. Bersikap sabar seperti saat seorang anak bergiliran bertukar mainan dengan temannya. Di situ anak harus bisa bersabar karena ia harus menunggu giliran kapan mainan itu kembali kepada dia. Seperti itu. Lalu peran orang tua dalam menyikapi masa pubertas yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memberikan pengetahuan terkait organ reproduksi. Yang kedua, memahami ketidakstabilan emosi anak dan mendidik cara mengontrol emosi dengan baik. Yang ketiga, mengawasi pergaulan anak. Dan yang keempat, memberikan penjelasan kepada anak tentang bahaya pergaulan bebas. Di sini, sebagai orang tua harus menjadi teman pendengar bagi anaknya, karena di sini anak perlu tempat cerita, dan disinilah peran orang tua di mana tidak boleh menghakimi anaknya, tetapi harus merangkul anaknya agar anak tersebut bisa bersikap terbuka kepada orang tuanya, sehingga apapun yang terjadi, sang anak bisa bercerita kepada orang tuanya secara terang-terangan dan tidak ada yang ditutup-tutupi. Selanjutnya, peran guru dalam menyikapi masa pubertas yaitu sebagai berikut. Sebagai penasihat bagi anak didiknya, menanamkan nilai-nilai moral, mengarahkan untuk melakukan kegiatan yang positif dan memotivasi anak didiknya. Di sini, sebagai seorang anak pastinya memasuki masa pubertas memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Oleh karena itu, seorang guru harus mengarahkan untuk kegiatan yang positif, seperti mengikuti ekstrakurikuler dan lain sebagainya, agar pada diri anak itu tersalurkan lebih baik kepada hal-hal yang bermanfaat bagi dirinya maupun bagi lingkungan di sekitarnya. Selanjutnya, hasil dari 3 responden. Pada masa transisi ini menyebabkan emosi anak tidak stabil. Dari hasil wawancara dapat dianalisis bahwa dengan bekerja sama dengan pihak puskesmas dalam memberikan pemahaman terkait pubertas pada para murid, dapat menambah ilmu dan wawasan bagi anak dalam memperhatikan setiap perubahan dan perkembangannya. Selain itu, untuk menambah pengetahuan anak mengenai hal-hal apa saja yang harus dilakukan dan dihindari ketika masuk pada usia pubertas atau masa transisi dari anak-anak ke remaja. Dari analisis penulis, perlu upaya sekolah dan orang tua dalam memberikan pengetahuan tambahan untuk muridnya yang masuk pada usia pubertas. Namun, tidak semua orang tua dan anak paham betul tentang hal-hal yang perlu dihindari, karena pada masa pubertas merupakan masa yang rawan. Orang tua juga harus menyiapkan dan memberikan pendidikan agama yang baik sejak dini, sehingga anak bisa mengontrol dengan baik diri mereka agar tidak terjerumus ke hal yang negatif yang merugikan dirinya sendiri dan juga orang lain. Kesimpulannya, pendidikan seksual yang masih rendah di kalangan siswa sekolah dasar bisa berdampak buruk bagi masa depannya, apalagi jika melihat bahwa pergaulan pada masa sekarang semakin tidak terkontrol. Sebagian besar orang tua mengharapkan adanya pendidikan seksual yang bisa dimengerti dengan baik oleh anak di sekolah. Namun nyatanya masih banyak sekolah yang abai terhadap kasus tersebut. Pihak sekolah bisa memberikan penyuluhan kepada orang tua terkait bagaimana menghadapi anak yang sedang mengalami masa pubertas. Jika orang tua tidak paham akan menimbulkan keributan yang membuat anak enggan terbuka dan memendamnya. Maka dari itu, orang tua perlu menyiapkan bekal ilmu mengenai masa pubertas agar anak dapat mengelola emosi yang sedang tidak stabil dan juga bisa mencegah dari adanya penyimpangan seks yang biasa terjadi pada anak usia SD, kelas atas yang merupakan masa peralihan dari anak ke remaja. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.